keyakinan kelas 12 IPA 5. Jadi sebelum nanti kita membuat keyakinan kelas, maka kita akan berdiskusi dulu tentang hak dan kewajiban. Ya, hak kewajiban antara guru dan murid. Ya, jadi nanti anak-anak bisa mengisi sticky note. Nanti saya bagikan lewat link ya. Kalian isi kira-kira nanti contoh yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nanti, apa tugas guru? Masing-masing harus ada jawaban. Yang kedua, apa tugas murid? Ya, masing-masing harus punya jawaban. Harus bisa mengemukakan pendapatnya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga itu apa yang tidak, apa yang bukan tugas guru. Yang keempat, apa yang bukan tugas murid. Gampangannya apa yang tidak boleh dilakukan guru dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh murid. Empat-empatnya nanti yang pertama pakai sticky note warna pink. Ya. Yang kedua nanti pakai sticky note warna kuning. Yang ketiga pakai sticky note warna hijau. Ya. Nanti yang keempat pakai sticky note warna merah. Ya. Oke. Sebentar, di sini saya kirim linknya dulu. Nah, jadi dari peraturan kelas yang sudah kalian buat, maka kita tentukan keyakinan kelasnya ya. Contoh misalkan sekarang untuk peraturan kelas yang pertama, murid tidak paham pelajaran tidak apa-apa karena kecerdasan berbeda. Berarti itu kan kita harus saling menghargai, harus saling mengerti ya. Jadi nanti di keyakinan kelas ditulis sticky note-nya warna biru, warna biru ya. Oke anak-anak, jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat sekarang ya, hari ini yang sudah kita buat yang pertama, setiap anggota kelas wajib menghargai orang lain. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang ya. Yang ketiga, setiap anggota kelas melakukan tugasnya. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu belajar. Oke ya, mari kita laksanakan keyakinan kelas ini bersama-sama. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Lamongan, Bapak Dr. Solihin MPD, Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 3 Lamongan, serta Bapak Ibu SMA Negeri 3 yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita semuanya hari ini bisa berkesempatan untuk berkumpul dalam diskusi penerapan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, baik, sebelumnya saya akan mulai dulu. Bolehkah saya berpantun ya? Belajar bersama guru semaga, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Cakep. Yang kedua ya, sarapan pagi dengan roti. Bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa. Apa kabar semua? Bapak Ibu, jika memang baik, monggo bisa menyematkan emotnya untuk bagaimana perasaannya hari ini, ya. Monggo bisa disematkan emotnya. Oke. Terima kasih untuk emotnya Pak Fahmi. Oke, Bu Fitra mengangkat tangan, ada apa ya? Bu Elvita,
Bu Haji Endah, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai hari ini tentang diskusi penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bu Kisna. Tentang penerapan budaya positif di sekolah, tentunya kita semua pernah merasakan atau melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Mari bersama-sama, Bapak Ibu tidak usah canggung, santai aja. Kita sifatnya diskusi di sini, nggih. Ya, Bu. Kita mulai penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, perhatikan gambar di sini, nggih. Nah, jadi monggo bisa bertukar pendapat, berargumen. Pasti panjenengan kenal semua siapa, ngoten nggih. Dari gambar tersebut, nggih, monggo. Oh, nggih, Bu Erni Love, KD, ya betul. Ya, sementara Bu. Ya, itu adalah gambar Ki Hajar Dewantara, Pendidikan Indonesia, sekaligus perumus filosofi pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, betul, nggih. Monggo yang lain. Oh ya, itu adalah tokoh nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh pendidikan nasional. Nggih, Bu Kaci, terima kasih atas pendapat yang disampaikan. Bapak Ibu, memang benar sekali ini adalah Ki Hajar Dewantara, nggih. Termasuk Bapak Pendidikan. Bentar nggih, Pak Presiden gabung. Bentar ini. Bentar, saya mau cari dulu. Oh, Mr. Samlan. Selamat bergabung, Pak Samlan. Oke, baik, Ki Hajar Dewantara, buah-buah pikiran Ki Hajar Dewantara mengenai konsep dan praktik pendidikan cukup terkenal dan malah mendunia dan telah dituangkannya dalam berbagai bentuk, baik berupa buku dan tulisan-tulisan di media massa dan cetak serta aktif didiskusikan dalam berbagai forum rapat, sidang dan seminar, baik pada saat perjuangan kemerdekaan maupun setelah Indonesia merdeka saat ini.
Slogannya yang paling terkenal adalah Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Slogan ini telah menjadi panduan bagi kita semua, Bapak Ibu guru, dalam memposisikan dirinya sebagai pendidik yang dapat memberi teladan, memberi semangat, memberdayakan dan memberikan dorongan kepada murid. Oleh karena berbagai perannya tersebut, maka Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Sekilas pemikiran KHD, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakannya dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Hal ini seiring dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Sekilas pemikiran KD masih ya, jadi Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan manusia yang berbudaya, maka pendidikan tidak boleh berserabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga bangsa. Maka sudah merupakan sesuatu yang tepat dan penting apabila program pendidikan sekarang ini yang menitik beratkan pada bagaimana supaya generasi sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang telah mengkristal di dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, yang telah menjadi pandangan hidup bagi setiap warga Indonesia. Bentar ya, trouble ini. Tidak bisa ngeklik. Oke ya, jadi kalau dikaitkan dengan kurikulum Merdeka selaras dengan pemikiran KAD, maka adapun pemikirannya yang pertama memanusiakan manusia, yang kedua menuntun kodrat murid ya, kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga mengakui keberagaman peserta didik, baik bakat, minat, kemampuan, latar belakang ekonomi atau keluarga, sosial dan lain-lain. Kemudian bisa memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam wawasan, minat, dan bakat masing-masing sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Menghamba atau melayani kebutuhan murid. Dan yang terakhir, persemaian benih-benih kebudayaan. Salah satu implementasi Merdeka Belajar yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ya, betul sekali nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah istilahnya di sekolah pasti sudah melaksanakan budaya positif. Adapun tujuan kegiatan hari ini yaitu memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif merupakan upaya menerapkan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal dalam kehidupan di sekolah. Konsep dari budaya positif ini dimulai dari perubahan paradigma belajar. Setelah itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada kegiatan virtual hari ini. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama terkait dengan perubahan paradigma. Oke, saya butuh partisipan ini 2 orang ini terkait untuk menggambarkan adanya perubahan paradigma. Monggo Bu Elvita sama Bu Diana untuk bersiap, oke, tentang perubahan paradigma. Elvita, Bu Diana. Perubahan paradigma, oke. Nggih, Bu, siap. Bu Elvita, bentar nggih, kita nunggu ada Bu Diana sama siapa nggih? Kita nunggu ada sebentar ya. Monggo Bu Diana sama Bu Elvita. Azannya sudah selesai. Terkait dengan perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan, ya. Nanti siapa yang A, siapa yang B? Bu Diana yang A apa yang B? Oke. Mengancam bagian A, ya, dengan genggaman. Oh, Bu Diana.
Teman B mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut yang ada di kepala temannya. Ya. Nggih, ini saya memiliki sesuatu yang berharga dalam kepala saya. Ini sangat berharga, saya jaga sekali. Monggo, Bu Elvita. Ini sangat berharga sekali. Orang lain tidak boleh mengambilnya. Kita menipu. Bu Diana, Ya, bolehkah saya meminta apa yang ada di tangan Bu Diana? oh mohon maaf tidak boleh Bu Elvita. Saya membutuhkannya. Saya juga butuh. Maaf ya. Apakah Bu Diana tidak kasihan sama saya? Saya juga membutuhkan itu loh. Kenapa saya harus kasihan pada Anda? Soalnya saya membutuhkan itu. Ya, saya juga Bolehkah saya butuh. ganti dengan yang lain supaya saya mendapatkan barang itu? Maaf ya, tapi ini sangat berharga. Saya hanya punya ini. Bagaimana? Oh, sudah tidak ada usaha lagi dari Bu Elvita, Bu Enda. Oke, berarti Bu Diana sama Bu Elvita Betul, bisa saya jaga betul-betul. mempertahankan masing-masing Ya, ya. terima kasih kembali. Sama-sama. Bapak Ibu yang seperti diperagakan oleh Bu Diana sama Bu Elvita tadi terkait dengan tindakan kontrol kita nggih. Jadi sesuai dengan miskonsepsi makna kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Dalam stimulus respon seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan nggih, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Harus memahami. Jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Baik, mari kita ulas bersama-sama terkait dengan makna kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kita mulai dari 4 teori, kita ulas satu persatu. Ya, yang pertama tentang teori kontrol Dr. William Glasser yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kita lanjutkan untuk teori selanjutnya.
Teori yang ketiga, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Teori yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu, baik ya, jadi dari teori kontrol tadi untuk perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol, ya. Jadi bisakah kita mengontrol seseorang, ya? Untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Anda tidak mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ya. Yang terakhir, model berpikir menang-menang. Itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Tentunya untuk menuju budaya positif, maka perubahan paradigma dimulai dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Kita lanjutkan. Nah, kita awali dari untuk memulai perubahan budaya positif di sekolah. Marilah kita mulai dari disiplin positif, ya. Disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, monggo bisa dicermati. Kayaknya ada masalah ini. Sabar ya Bapak Ibu. Monggo Bu Diana. Kita hitung berapa ya yang melakukan kesalahan.
atau melakukan pelanggaran ketika di jalan raya. Ya, baik. Kita hitung, maaf ya. Ini kayaknya trouble ini. Bentar. Nggih, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut saja, nggih. Ternyata ini kita lanjut saja. Tidak bisa dengan maksimal menyalakan. Maksimal, mohon maaf, ini terkait dengan kedisiplinan tadi ya, kedisiplinan di jalan raya. Saya lanjutkan aja, nggih. Oke, jadi Bapak Ibu monggo ada yang mungkin berpendapat terkait dengan makna disiplin. Makna disiplin, ya, monggo ada yang mau berpendapat. Mungkin bisa dibahas, ya, disiplin di sekolah, ya. Monggo Bu Diana atau yang lain, Bu Endang Sri, yang mau berpendapat terkait dengan disiplin. Sebenarnya ada beberapa permasalahan yang terkait permasalahan disiplin yang ada di sekolah yang perlu kita bahas sebenarnya, ya. Terkait dengan upacara hari Senin itu. Kayaknya itu perlu dibahas itu. Karena kita tahu setiap kali upacara anak-anak oke, monggo Bu Diana. Ya, baik. Menurut saya disiplin di jalan raya itu para pengendara dan pemakai jalan
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan supaya bisa menjaga kelancaran dan keselamatan berkendara. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Diana. Luar biasa. Oke. Tentang apa makna disiplin yang kita bahas tadi. Selanjutnya mungkin kita lanjut tadi terkait dengan upacara di sekolah hari Senin itu, bahwa anak-anak itu tidak mau atau tidak langsung menuju ke lapangan ketika upacara. Jadi mereka perlu harus diubrak-ubrai dulu gitu loh. Dan itu mungkin permasalahan kita yang harus kita bahas ya. Sebelumnya di sini disiplin disamakan dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif, ya. Jadi disiplin positif tumbuhnya kesadaran internal dari dalam diri dalam bertindak berdasarkan nilai kebajikan universal atau nilai kebaikan yang diyakini. Disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, tadi kita lanjut ini terkait dengan masalah kita ketika di upacara itu anak-anak tidak mau menuju ke lapangan langsung tanpa harus diobrak-obrai. Nah, itu kira-kira kalau dikaitkan dengan disiplin kira-kira nanti bagaimana penanganannya, mohon masukannya, mohon kita sharing bersama supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan menggunakan disiplin positif gitu. Kira-kira pendapat Ibu Bapak Ibu bagaimana gitu loh. Mungkin punya pendapat. Pernah Bu, pernah. Oke, monggo. Monggo Bu Kisna, mungkin bisa sharing pendapat atau usulan mungkin ya. Nanti kita bisa laksanakan bersama terkait dengan kegiatan upacara hari Senin. Iya Bu, ini yang menjadi PR Bapak Ibu guru semua sebenarnya. Saya juga bingung ketika sudah waktunya upacara, tapi sudah dimulai anak-anak baru datang. Akhirnya saya punya pikiran begini, apa harus dipaksa dulu? Akhirnya menjadi terbiasa begitu Bu. Kalau dipaksakan begini, misalkan yang datang terlambat, konsekuensinya kita jelaskan dulu ke anak-anak, kalau misalkan nanti datanya terlambat, konsekuensinya mereka harus berdiri di barisan paling akhir. Itu pun tersendiri, dikelompokkan untuk anak-anak yang memang datanya tidak tepat. Nah, itu pikiran saya begitu. Nah, nanti kita evaluasi lagi hasilnya bagaimana, apa ada efek dari itu semua, apakah nanti anak-anak menjadi disiplin atau bagaimana itu Bu. Jadi kita evaluasi terus begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Kisna. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain yang mau berkomentar atau berpendapat. Kita sharing-sharing tentang permasalahan saya tadi atau permasalahan kita semua ini yang harus kita selesaikan kayaknya ini. Selesaikan bersama karena ini tidak bisa sendiri. Harus banyak bantuan dari semua warga sekolah ini. Usulannya mungkin Pak Colik.
Pak Colek mungkin bisa berargumen. Permasalahan yang harus kita selesaikan bersama, betul apa yang dikatakan dengan Bu Gisna tadi. Oh, nggih, monggo Pak Colek. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, terkait dengan disiplin positif terkait dengan pelaksanaan upacara, agar anak-anak itu bisa tepat waktu atau disiplin, sehingga pelaksanaan upacara bisa berjalan dengan khidmat. Kalau menurut saya sendiri, mungkin bisa dibuat kayak apa ya namanya, kontrak belajar atau perjanjian ya antara guru dengan para peserta upacara. Dalam di sini kita membuat kesepakatan bersama, contoh misal telat di lapangan maksimal 5 menit. Nah, jika melebihi 5 menit, kita beri konsekuensinya apa. Nah, konsekuensinya ini adalah atau sanksinya ini disepakati bersama-sama, baik dari siswa ataupun dari guru. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Colek. Nggih. Nah, itu butuh pelaksanaan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri mestinya ya. Butuh kerjasama semua warga sekolah supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi tidak bisa sendiri saya. Memang bagus, memang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Gisna sama Pak Colek gitu ya. Tapi perlu dukungan banyak orang, karena tidak mungkinlah siswa kita ada 1000 lebih gitu ya. Jadi tidak bisa sendiri. Butuh bantuan dari semua warga sekolah gitu ya. Terima kasih atas masukannya untuk Bu Gisna sama Pak Colek ya. Baik, kita lanjut terkait dengan materi selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Makanya bagaimana caranya kita bisa merubah pikiran siswa supaya mereka itu bisa memerintahkan diri sendiri. Salah satunya ke lapangan, ke lapangan untuk mengikuti upacara bendera tanpa disuruh. Itu karena mereka sendiri. Itu yang menjadi tugas kita nantinya, atau PR3 permasalahan kita yang belum terselesaikan dan harus kita lakukan bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia yang juga berperan penting dalam perubahan atau penerapan budaya positif di sekolah. Motivasi perilaku manusia, ada teori motivasi ya. Teori motivasi perilaku manusia di sini ada 3 kira-kira. Dari ketiganya ini Bapak Ibu termasuk yang mana atau termasuk menerapkan motivasi yang mana gitu ya. Jadi motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terbentuk pertanyaan, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Gitu ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kita melaksanakannya karena imbalan. Itu sama-sama motivasi eksternal. Ya. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira Bapak Ibu menerapkan teori motivasi yang mana gitu. Mungkin salah satu contoh ketika kita mengajar. Ya. Ketika kita mengajar berarti panjenengan menerapkan teori motivasi yang pertama apakah, yang kedua apakah, yang ketiga. Monggo sumbangsi pendapatnya terkait dengan ini. Monggo. Mungkin Bu Bindang Sri atau Bu Hajenda.
Dari ketiga motivasi ini mana yang melandasi ketika mengajar atau ketika masuk kelas? Monggo. Apakah sebagai bentuk hukuman ataukah memang untuk imbalan ataukah menghargai diri sendiri? Monggo. Monggo bisa berpendapat. Bu Agenda atau yang lain? Oh, Bu Erni Love Mate, motivasi internal, ya luar biasa. Yang lain mungkin terkait dengan teori motivasi ini, mana yang menjadi dasar dalam kegiatan yang ada di sekolah? Mungkin salah satunya kegiatan belajar mengajar. Bisa menuliskan di chat kalau tidak mau berkomentar. Kira-kira, dan sambil menunggu, jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Kita tahu tadi motivasi yang ketiga itu adalah menghargai diri sendiri menjadi insan harapan kita. Gitu. Motivasi ketiga untuk murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Bapak Ibu kita perhatikan sebentar ini selingan, monggo sambil menikmati makan atau minum, monggo dipersilakan. Sebuah film yang berjudul Terlambat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum, Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya Ibu hari ini,
Kok berdiri terus di depan? Dede terlambat, Seng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi saya tetap dihukum. Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, rinduku hadirmu oh Bunda. Tidur. Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait dengan film tadi? Nggih? Mungkin ada yang berpendapat, nggih. Untuk pendapatnya panjenengan terkait dengan film tadi.
Monggo. Kami persilakan. Endang Sri. Atau yang lainnya? Monggo. Endang Sri. Kalau kita lihat filmnya, yang bisa kita ambil ya, kita itu jangan buru-buru menjudge kalau anak didik kita itu melakukan satu kesalahan, karena di balik kesalahan itu mereka pasti punya alasan. Sorry, terbawa emosi. Iya, dari beberapa film yang mirip dengan alur cerita ini, saya seringkali melihat kesalahan kita adalah hanya melihat dari satu sisi. Betul sekali Bu Endang ya, sampai terbawa emosi tadi. Memang ketika kita mendapati siswa yang bermasalah, kita tidak boleh langsung menjudge begitu saja. Mari kita cari permasalahannya ada di mana. Jadi itu yang perlu kita benahi saat ini mungkin ya. Jadi ketika anak salah, maka perlu adanya pertimbangan ketika kita mau memberi hukuman, dan itu tidak boleh, kita tidak boleh memberi hukuman gitu ya. Baik, menurut Bu Kisna ini ya, film yang sangat menyentuh. Kondisi setiap anak berbeda, tidak semua anak datang ke sekolah dalam kondisi baik-baik saja. Sebagai seorang guru perlu memahami kondisi murid ya. Itu memang benar sekali. Sekali lagi jangan menghukum siswa gitu. Kita harus tahu permasalahannya ada di mana gitu. Anak-anak yang bermasalah itu memang sebenarnya bukan mesti ada dasar ya. Dasarnya mereka kenapa bermasalah, pasti ada sesuatu lah. Sesuatu itu yang harus kita cari, di mana permasalahannya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, Bapak Ibu, bila mana ada suatu pelanggaran, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul guru penggerak diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bapak Ibu, ini ada sedikit kalimat, monggo bantuannya untuk bisa sharing, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ya, mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo bisa dituliskan di chat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk
hukuman atau konsekuensi, monggo bisa dituliskan di chat ya, terkait jawabannya. Kira-kira apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 begitu nggih. Kita lihat di sini. Oh, nggih. Monggo bisa ditulis di chat. Monggo Bapak Ibu. Saya tunggu 5 menit ya. Bisa dituliskan di chat. Bu Kisna, pada 5 konsekuensinya. Monggo yang lain. Monggo yang lain Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Baik, kita lihat bersama-sama untuk jawabannya nggih. Kira-kira apa? Kita lihat jawabannya. Ya, benar sekali ya apa yang disampaikan dengan Bu Kisna tadi. Yang pertama, hukuman termasuk hukuman. Yang kedua juga hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam hukuman. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Baik, hukuman ya. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak ini disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua terkait dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Bapak Ibu, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses ya. Kalau identitas gagal berarti itu termasuk hukuman ya. Kalau identitas sukses itu disiplin. Disiplin itu bisa konsekuensi atau restitusi gitu ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid ya. Dalam jangka panjang gitu ya. Termasuk korban mendapatkan keadilan. Itu termasuk hukuman. Hukuman ya, murid akan tersakiti. Ya, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi gitu ya. Kalau tadi hukuman kan sesuatu yang menyakitkan. Kalau ini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu jangka panjang gitu ya. Korban bisa diabaikan gitu ya. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Sedangkan restitusi itu ya, restitusi merupakan pilihan. Bisa menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang gitu. Korban mendapatkan ganti. Jadi murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya ya. Terkait dengan perbedaan identitas gagal dan identitas sukses pada konsekuensi ataupun restitusi ya. Jadi Bapak Ibu, hal yang negatif ya untuk hukuman itu ya, netral untuk konsekuensi, sedangkan positif untuk yang restitusi gitu. Jadi restitusi termasuk teori kontrol ini. Bapak Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan ada sebuah konsep yang namanya segitiga restitusi ya, yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan. Ini yang pertama ya, menanyakan keyakinan ya, langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu yang langkah awal. Pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh pertanyaan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah langkah untuk menstabilkan identitas ketika kita mau menyelesaikan permasalahan. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah ya, kalau kita main kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan dengan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk kebutuhan dasar setelah ini akan kita bahas ya. Contoh pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu ya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk langkah kedua terhadap segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terakhir, setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pernyataannya, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini. Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah 3 langkah dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mari kita mencoba bersama. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan tidak langsung kita hukum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Baik, itu tadi ya yang sebelumnya saya sebutkan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima,
love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja ya? Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang 5 adalah kekuasaan atau power. Dan kebutuhan dasar manusia ini harus dijadikan dasar ya, supaya kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan kita mengetahui kebutuhan dasarnya, maka kita akan tahu permasalahan dari anak-anak kita itu ada di mana. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru nanti ada pilihan 5 posisi kontrol. Nanti kita nantinya ada di mana ya. 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut untuk yang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, setelah ini akan kita saksikan bersama contoh film ya yang terkait dengan perbedaan 5 posisi kontrol ya. Yang pertama yaitu tentang Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. selanjutnya yaitu Naren! Sini kamu! Oh, ini sudah tadi ya. Bentar. Selamat pagi, Bu. Yang kedua, pembuat Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang guru-guru bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kan kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Yang selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk keterlambatan kamu ya. Baik, Bu. Bapak Ibu yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer ya, posisi Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik.
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan gambaran 5 posisi kontrol ya. Jadi gambaran itu tadi kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana gitu ya. Ketika di rumah dan ketika di sekolahan. Monggo silakan dari kelima posisi kontrol tadi, Bapak Ibu ketika di rumah memposisikan sebagai apa dari 5 posisi tadi, sedangkan di rumah itu sebagai apa gitu. Monggo sharing pendapatnya. Monggo, atau bisa dituliskan di chat yang mau berkomentar atau berpendapat. Bisa dituliskan di chat kalau tidak mau berkomentar. Kalau di posisi di rumah kan kita sebagai manajer ya. Yang namanya apa? Manajer. Tapi kalau yang kita di sekolahan kita sebagai teman saja, itu tak beda. Ye, monggo. Itu kalau dari Bu Aji Indah ya. Jadi kalau di rumah posisi sebagai mau Bendang Sri nggih. Di rumah sebagai manajer, di sekolah sebagai teman, monitor dan manajer. Oke. Terima kasih atas sharing pendapatnya. Yang terbaik adalah sebagai manajer ketika di sekolah. Mari kita posisikan menjadi manajer, itu posisi yang terbaik dari 5 posisi kontrol tersebut. Baik, kita lanjut, ini mungkin yang terakhir ya. Nah, ya, terakhir terkait dengan keyakinan kelas ya, yang termasuk hal penting juga untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu untuk pembentukan keyakinan kelas ya, seperti apa itu. Adapun manfaatnya, manfaat keyakinan kelas dan menjadi motivasi intrinsik atau muncul dari diri siswa dalam menerapkan budaya positif ya. Adanya dukungan dari sekolah dalam pembiasaan pembentukan karakter siswa. Disiplin positif mulai tertanam pada diri siswa. Melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa, menumbuhkan budaya positif, bernara kritis dan kreatif. Yang terakhir adalah adanya inovasi yang menjadi prestasi siswa. Bapak Ibu, jadi sekali lagi untuk
mendapatkan budaya positif di sekolah dari adanya aturan kelas, terbentuklah kesepakatan kelas ya, kemudian menjadi keyakinan kelas, maka dari sini akan timbul lingkungan positif sehingga semua warga sekolah bisa menerapkan budaya positif di sekolah ya. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan atau diseminasi yang saya lakukan terkait dengan tugas guru penggerak. Terima kasih atas sharing pendapatnya ya, atas waktu yang dikhususkan untuk terkait dengan sharing-sharing hari ini. Saya mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang bermanfaat. Terakhir kalinya boleh saya berpantun lagi, buah mangga tolong petikkan untuk dimakan di siang hari. Salah janggal mohon dimaafkan, kami pinta 10 jari. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Monggo, sebelumnya monggo bisa diisi refleksi ya, refleksi di kolom chat terkait dengan kegiatan hari ini. Sebelum, enggak apa-apa, yang mau live dulu monggo, tapi mohon untuk mengisi refleksi dulu di kolom chat terkait kegiatan hari ini, apa yang kita dapatkan dan apa yang kita rasakan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk bisa konten saya itu sampai udah cawek. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa. Terima kasih.